Itu adalah ruangan yang sengaja dikosongkan. Rumornya itu adalah sebagai syarat supaya gedung ini tetap aman dari gangguan sisa-sisa penunggu di tempat itu. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor tentang mall-mall angker yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, pusat perbelanjaan atau mall ini sudah menjamur di semua daerah di Indonesia. Dan memang mall ini menjadi salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi orang sebelum corona. Baik itu untuk berbelanja, nonton, ataupun nongkrong ya kan. Tapi kalian tahu kan, di balik kemegahannya mall ini ternyata ada juga sisi kelam yang mengiringi pembangunan mall-mall tersebut. Mall-mall tersebut, wah. Sisi kelam ini dibumbui suasana mistis yang pasti bikin bulu kuduk kita merinding. Dan cerita horor ini pun berkelanjutan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan memang banyak diakui kalau ada beberapa deretan mall-mall di Indonesia dikenal memiliki kisah kelam dari masa lalunya. Dan di video kali ini aku akan menceritakan beberapa mall-mall yang tersebar di kota-kota Indonesia ini yang masih diselimuti kisah horor dikarenakan masa lalunya, wah. Apa-apa aja, check it out. Yang pertama, Mall Jogja atau Mall Klender Jakarta. Mall Klender atau Mall Jogja ini berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 13 Jakarta. Dan lama pembangunan gedung mall ini berlangsung pada tahun 1989 sampai 1991. Mall ini berjumlah 5 lantai plus 2 basement dan katanya biaya pembangunannya ini memakan dana sampai 10 miliar pada saat itu. Dan kalau misalnya disetarakan di tahun 2020 nih, wak, sekitar 127 miliar. Nah, seperti yang kalian tahu, era 1990-an memang bukan menjadi tahun-tahun terbaik untuk Indonesia kan. Apalagi kalau kita mengingat peristiwa mengerikan yang terjadi pada tahun 1998. Kejadian mengenaskan tersebut tidak hanya menyisakan luka-luka untuk warga Indonesia saja, tapi juga kisah-kisah horor yang membuntutinya, salah satunya Mall Klender ini, Wak. Mall Klender yang atau sebelumnya disebut Jogja Plaza ini, dulunya itu merupakan pasar swalayan, Wak, yang pernah hangus terbakar, lengkap dengan hampir seluruh pekerja dan pengunjung di sana. Dan sampai saat ini pun mall tersebut masih terkenal dengan kisah-kisah horor. Mulai dari hantu korban berwajah melepuh sampai katanya ada uang yang berubah menjadi daun. Nah, menurut rumor yang beredar nih, Wak, katanya sih ya, tragedi dari Mall Klender ini merupakan tingkah dari oknum-oknum tertentu yang sengaja mengunci semua orang yang ada di mall tersebut sampai terbakar angus, Wak. Nah, di masa penggulingan pemerintah Orde Baru, mall ini memang menjadi sasaran massa. Kurang lebih ada 400 orang yang tewas di dalam mall tersebut saat warga-warga ini melakukan penjarahan besar-besaran ketika krisis moneter melanda negeri ini. Nah, adalah nih salah satu saksi yang bernama Suyono, bukan nama sebenarnya, Wak, di mana beliau ini merupakan salah satu saksi yang mengingat peristiwa tragis 22 tahun yang lalu itu. Di mana beliau mengatakan penjarahan di Jogja Plaza itu terjadi dikarenakan ada provokator dari beberapa kelompok pria berbadan tegap, di mana mereka ini menyuruh warga untuk masuk ke dalam mall melakukan penjarahan tadi, Wak. Dan kejadian tersebut terjadi jam 1 siang. Nah, waktu itu memang Jakarta dalam situasi genting sih. Dan pada saat itu juga ada beberapa orang yang mengajak orang lain untuk juga ikut menjarah Mall Jogja ini. Dan kata Pak Suyono waktu kejadian ini, Wak, ya, saya ingat kali di depan Mall Jogja itu udah kayak kerubunan semut saking ramenya. Dan pada saat itu juga ada puluhan petugas keamanan dan beberapa jawara dengan senjata tajam yang diselipkan di bagian pinggang mereka, membuat pagar betis untuk menghalau warga yang ingin menjarah Mall Jogja tadi, Wak. Nah, warga yang melihat ketatnya penjagaan itu nggak menyerah, Wak. Mereka tetap menunggu waktu yang tepat untuk bisa masuk ke dalam mall tersebut melakukan penjarahan. Dan kayak film-film action, petugas keamanan ini berhadapan langsung dengan warga yang jumlahnya lebih besar daripada mereka. Detik demi detik berlalu, puncak ketegangan langsung pecah ketika terdengar suara tembakan. Tidak ada yang tahu siapa yang menembak, tapi yang jelas saksi mata ini mengatakan bahwa ada orang yang berteriak, "Masuk, ayo kita jarah," kata dia gitu. Warga-warga yang terprovokasi ini pun langsung masuk, ayo ke sana. Mereka bukan panik takut gegara suara tembakan lagi, tapi malah mereka ini takut kehabisan barang jarahannya, Wak. Mereka berhamburan diterobos ya pagar betis itu, dan pagar betis yang rapat tadi pun akhirnya bobol, Wak, karena memang masa udah nggak kebendung lagi. Akhirnya petugas di sana mengatakan udah boleh kalian jarah, tapi tolong jangan dibakar. Dan memang pada saat itu mall lagi nggak dibuka, Wak, dalam keadaan gelap, nggak ada pencahayaan sama sekali. Tapi orang-orang yang mau menjarah itu tetap aja juga menjarah. Mereka mengambil apa saja yang memang dekat dengan gapaian mereka. Dan memang betul, Wak, aksi penjarahan itu pun berlangsung sampai 1 jam nih, ha. Masuklah masa ini ke dalam mall, diambilnya semua barang-barang yang mereka mau. Bercampur, Wak, orang-orangnya dari ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, bahkan anak-anak pun masuk semua menjarah, udah kayak kesurupan, Wak. Nah, adanya kan, Wak, kata Pak Suyono ya waktu itu, waktu semua orang itu menjarah dari lantai 1 ke lantai 6, ada nih beberapa orang yang mengumpulkan kasur
sama pakaian di tengah-tengah ruangan lantai 1. Terus sekelompok orang ini langsung menyiramkan bensin dan membakarnya. Terus orang-orang yang dalam itu juga panik kan, teriak, "Weh, jangan dibakar, jangan dibakar." Tapi sayangnya nggak digubris sama sekelompok orang yang memang niatnya pengen ngebakar mall ini. Itulah makanya banyak orang terjebak. Api mulai melahap lantai 1 yang berisi satu-satunya akses untuk pintu keluar. Dan kepulan asap hitam tebal inilah membuat beberapa orang yang ada di lantai 1 itu langsung lemas, jatuh pingsan dikarenakan sesak napas. Dan sisanya yang masih memiliki tenaga, mereka memilih untuk melompat dari jendela lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai seterusnya. Warga-warga lain yang berada di luar yang sempat selamat duluan pun mencoba menyelamatkan teman-teman mereka yang melompat dari lantai-lantai tersebut menggunakan kasur yang ada di sana. Nah, jadi memang nih ya, orang-orang itu semua pada dijebak. Orang-orang yang mau menjarah ini pada dijebak sama beberapa sekelompok oknum-oknum yang diduga ingin sengaja membakar mall ini. Dan nih setelah api itu padam, Pak Suyono ini juga mengatakan, terlihatlah dari situ banyaknya ratusan mayat yang sebagian besar tidak diketahui identitasnya terbakar menumpuk di dalam mall Jogja tersebut. Jumlahnya katanya sekitar 400 orang dan semuanya dalam keadaan hangus, terbakar, sulit dikenali. Dikarenakan kerusakan mall yang parah ini, pemerintah Indonesia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun tempat ini seperti sedia kala. Dan sejak tahun 2018, Mall Jogja ini diganti nama menjadi City Plaza Klender. Setelah dibangun kembali dengan nama baru, sayangnya pastilah kan bangunan yang udah didirikan modern kali ini masih tidak lepas dengan cerita-cerita horor para pekerja, pengunjung, dan beberapa warga sekitar. Apa aja kisahnya? Pertama, kisah penampakan hantu dengan wajah melepuh. Salah satu penampakan horor yang paling mengerikan adalah wujud korban-korban peneroran Mei 1998 yang katanya menghantui elevator dan kamar mandi. Banyak katanya pengunjung pekerja mall pun yang sudah menyaksikan keberadaan makhluk gaib di dalam mall tersebut. Mereka menyatakan gak cuma malam hari aja, penampakan hantu-hantu korban kebakaran ini pun kadang menampakkan dirinya di siang hari. Menurut penuturan mereka, wajah mereka ini terlihat gosong, melepuh. Mereka terlihat mengerang kesakitan sembari berjalan pincang mendekati tembok mall dan kemudian menghilang. Dan kesaksian kembalinya teror-teror dari para korban kebakaran di dalam mall tersebut gak cuma terjadi di dalam mall aja. Menurut kesaksian, banyaknya keluarga korban yang kehilangan kerabatnya di dalam mall tersebut mengatakan mereka sering melihat anggota keluarga mereka ini kembali ke rumah mereka dengan wujud yang udah hancur. Dan ada juga kisah horor lain seputar uang yang berubah menjadi daun. Kisah ini udah legend kali, Katanya nih uang yang dipakai oleh si pembeli ini kepada si penjual memang pertamanya kayak uang asli memang, tapi beberapa penjual di sana bersaksi bahwa waktu mereka balik mau ngecek uang, uangnya berubah jadi daun. Dan ada juga cerita sosok wanita yang selalu menggunakan baju berwarna putih mendatangi satu persatu toko-toko yang ada di dalam plaza tersebut, dan katanya gadis tersebut selalu datang ketika maghrib tiba. Nah, katanya juga dia datang gak bawa apa-apa, dia cuma bawa selembar uang aja. Nah, si cewek ini berbaju kusam, bahkan ada beberapa saksi yang mengatakan kalau roknya si kakak ini udah robek sampai paha. Konon katanya gadis tersebut juga seperti gadis Tionghoa dan dia ini akan menghampiri satu persatu toko untuk membeli barang-barang yang ada di hadapannya. Dimana setelah barangnya ini disiapkan, diberikan, dia itu kasihlah uang itu, uang selembarnya itu, dan uang tersebutlah yang langsung berubah menjadi daun. Yang kedua, Mall Internusa Bogor atau Pangrango Plaza. Ada masa dimana mall-mall di kota Bogor tidak sebanyak sekarang. Dulu tuh masih bisa dihitung pakai jari. Saat itu awal hingga pertengahan tahun 90-an, Mall Internusa ini adalah satu dari sejumlah mall yang memang masih sedikit pada saat itu. Letaknya di Jalan Pajajaran Bogor. Nah, sekitar tahun 1996, Mall Internusa ini mengalami kebakaran untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini hampir menghentikan usaha mereka. Dan bertahun-tahun bagian depan mall yang terbakar itu kebengkalai kayak gitu aja. Tapi aktivitas jual beli masih berlangsung di belakang mall tersebut. Di bagian yang dulunya menjadi tempat parkir. Bertahun-tahun kemudian renovasi besar-besaran pun dilakukan di Mall Internusa itu. Mereka mengubah bentuk serta namanya dari Mall Internusa menjadi Pangrango Plaza. Tapi Pangrango Plaza ini hadir setelah sejumlah mall udah ada di Bogor dan juga mempunyai pasar masing-masing. Namun Pangrango Plaza
Plaza atau yang sering disebut PP ini dibangun menjadi mall yang serba nanggung, di mana mereka ini tidak memiliki ciri khas khusus siapa target konsumen mereka nih, sehingga kurang diminati oleh masyarakat. Wah, pada saat itu banyak butik-butik pakaian, harga-harga produk di sana relatif lebih mahal. Padahal barang yang sama terdapat di Mall Bogor lainnya dengan harga yang lebih murah. Nah, dari situlah PP ini tidak bisa lagi menjadi sepopuler Mall Internusa. Sampai akhirnya Pangrango Plaza yang terdiri di atas aset pemerintah ini menemui akhir masanya. Pengunjung dan para pedagang mulai meninggalkannya. Dan juga pada saat itu ada beberapa sekelompok pegawai berdemo menuntut hak mereka dari pengelola. Padahal diskon besar-besaran sudah disebar di mall itu. Pengurangan pegawai pun sudah dilakukan. Tapi sayangnya PP ini tidak bisa lepas dari kebangkrutannya. Hingga sekarang bangunan itu pun menjadi terbengkalai. Dan dari sini juga lah banyak cerita-cerita horor yang tersebar dari mulut ke mulut. Dan konon katanya ada sosok bayangan hitam yang menghuni bangunan tersebut dan sering mengganggu masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas di area mall tersebut. Ya namanya lah pula bangunan gede kali gitu, udah nggak dihuni sekian lama, apalagi lah kalau bukan jadi sarang setan ya kan. Tapi mungkin sebagian orang berpikir kalau Pangrango Plaza atau PP ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang paling angker di Bogor ya kan. Tapi sebenarnya ada tempat angker lain nih Wak, selain di Pangrango Plaza yang ada di kota Bogor. Memang agak keluar dari judul kita sih, tapi aku pengen aja ceritain sama kalian kalau memang ini ada kisah lain atau tempat lain yang bukan berasal dari pusat perbelanjaan atau mall, tapi ada bekas gedung yang cukup terkenal di Bogor yang juga gak kalah menyeramkan Wak, yaitu bioskop tua di Citerep atau bioskop Atom atau Atom lah ya kita panggil biar singkat gitu ya. Nah bioskop ini aku ceritain aja ya, ini juga seru nih. Jadi Wak, katanya bekas bioskop ini dipercaya merupakan tempat sarangnya makhluk astral atau makhluk gaib Wak di kota Bogor. Bahkan ya Kak Sarah Wijayanto pun membenarkan kalau memang ada sejumlah makhluk gaib yang menghuni gedung bioskop yang udah rusak ini Wak. Nah cerita dikit nih seputar latar belakang dari bioskop Atom ini, di mana para era Orde Baru juga. Bioskop Atom ini merupakan salah satu dari 3 bioskop yang cukup terkenal di Citerep Bogor. Pada saat krisis moneter 1998, 2 bioskop yang lain yaitu Palapa dan Columbia tutup. Gak lama kemudian baru nih menyusul bioskop Atom, gulung tikar juga mereka. Nah beberapa tahun kemudian bioskop Palapa sama bioskop Columbia direnovasi lagi, tapi gak jadi bioskop, melainkan pusat perbelanjaan. Sedangkan bioskop Atom ini tetap berdiri kokoh hingga saat ini walaupun sudah 21 tahun terbengkalai. Hampir di semua ruangan terlihat barang-barang yang berserakan, lantai tertutup debu, beberapa peralatan seperti kursi bioskop yang udah robek dan diselimutin debu juga pastinya. Atap plafon dibiarkan berlubang, hingga juga ada beberapa yang menggantung di langit-langit. Nah sejak tidak beroperasi inilah langsung cerita mistik menyeruak di bekas bioskop yang katanya dibangun pada tahun 1978 ini Wak. Kesan angker pun langsung terasa di depan bagian gedung tersebut, dimana gedung ini juga hanya memiliki 2 studio aja Wak. Warga sekitar pun mengaku sering melihat sosok makhluk gaib di sekitar bioskop itu, dan ada juga beberapa penampakan seperti noni Belanda, tuyul, kuntilanak sampai wanita berkepala sengklek Wak. Salah satu cerita yang bikin bulu kuduk merinding nih kerap terdengar suara teriak cewek di dalam gedung bioskop itu. Dan gak cuma itu aja Wak, kata juga ada sosok laki-laki tua bungkuk sering muncul berjalan dari dinding dekat pos satpam menuju ke kamar mandi kemudian hilang gitu aja. Nah menurut kesaksian dari mantan satpam bioskop Atom yaitu Pak Udi, beliau menceritakan beberapa kejadian aneh dan menyeramkan yang sering terjadi di tempat itu Wak. Menurutnya lokasi yang sering terlihat penampakan itu ada di samping, belakang maupun di atas kursi bioskop itu Wak. Beliau pun bersaksi kalau dia juga pernah mendengar suara tangisan cewek di dalam gedung bioskop, dan juga beliau ini pernah melihat kuntilanak. Dan ada juga kesaksian lain dari seorang warga yang bernama Pak Haryanto, di mana beliau ini juga merupakan petugas keamanan dari gedung bioskop ini. Beliau mengatakan bahwa ada tim pemburu hantu dari komunitas fotografi hantu Indonesia bersama Kaskus Official pergi ke bioskop Citerep itu pada tahun 2018 silam. Nah ada sekitar 6 orang nih dari mereka datang malam-malam, memang berniat untuk ya ghost hunteran gitulah di bioskop Atom ini ya kan. Nah menurut Pak Haryanto, mereka berenam ini mengaku ketika masuk ke dalam gedung bioskop itu mereka langsung disambut dengan suara teriakan cewek, dan juga mereka mendengar suara tangisan cewek juga Pak. Nah 6 anak ini juga melihat ada kakek-kakek tua yang berjalan terus menghilang gitu aja, dan ada juga yang melihat sosok perempuan duduk di atas bangku bioskop.
Memang juga nih Wak ya, katanya kesan angker di gedung bioskop ini nggak cuma terjadi malam hari aja. Bahkan siang hari pun banyak orang mengaku pernah melihat sosok menyeramkan di sana Wak. Menurut kesaksian beberapa orang, mereka mengaku aroma mistis semakin terasa di dalam studio 1 dan studio 2 serta kamar mandi bioskop di sana Wak. Dan memang tidak ada aktivitas apapun yang terjadi saat ini di bioskop itu, walaupun sudah puluhan tahun berdiri dan puluhan tahun pula ditinggalkan. Tapi di sana masih ada petugas satpam yang berjaga bergantian di samping gedung itu Wak. Apa sih? Ada nggak di sini yang pernah ghost hunteran di sana? Serem ya Wak ya? Bisa dong tolong komen di bawah, mohon. Yang ketiga, bioskop X yang ada di Yogyakarta. Kenapa aku bilang bioskop X Wak? Karena bioskopnya ini masih beroperasi sampai sekarang. Ya walaupun sekarang lagi tutup gara-gara corona, tapi bangunan itu masih ada, masih aktif. Dibanding nanti aku sebut di mana tempatnya, terus nanti orang nggak banyak datang ke sana, jadi mending nggak usah aku sebutkan ya kan. Nanti awak pula yang disalahin, kan aku mau main aman. Tapi walaupun aku samar, kan aku yakin juga beberapa orang Jogja di sini pasti tahu di mana tempat yang aku maksud ya kan? Oke, jadi kita masuk aja ke ceritanya. Jadi Wak, dulunya ini bioskop X ini merupakan tempat pusat perbelanjaan yang dinamakan Hero Swalayan. Nah, bangunan ini ada 2 tingkat Wak. Lantai 1 Hero Swalayan, lantai 2-nya itu bioskop 20. Dan bioskop ini memiliki 8 studio dan juga merupakan bioskop yang terbesar di Jogja pada tahun 1999 itu. Nah, terus di tahun 1999 itu kebakar ini Wak, gedung Hero Swalayan ini. Apinya itu juga melalap sampai bioskop 21. Hanguslah ini semuanya, tapi untungnya pada saat itu tidak ada korban jiwa Wak, hanya luka-luka saja. Terus beberapa bulan kemudian di samping gedung tersebut dibangun lagi nih bioskop, namanya bioskop Regent yang memiliki 4 studio Wak. Tapi sayangnya Wak, 1 bulan setelah kejadian kebakaran di Hero tadi, tepatnya di tanggal 24 September tahun 1999, bioskop Regent ini pun ikut kebakar. Dan di kebakaran itu menewaskan 15 orang dan katanya 4 diantara mereka jenazahnya ini tidak bisa ditemukan. Dan setelah peristiwa kebakaran itulah terjadi hal-hal aneh di tempat ini Wak. Dan memang kawasan itu sempat terbengkalai beberapa tahun sampai akhirnya di tahun 2008 barulah itu dibangun bioskop baru yang disebut bioskop X. Bioskop X itu juga masih beroperasi sampai sekarang Wak. Nah, tapi walaupun demikian banyak beberapa saksi mata yang mengaku sempat mengalami kejadian-kejadian aneh pada saat berada di bioskop X ini. Konon katanya adalah itu 4 orang yang mengunjungi bioskop X tersebut untuk nonton midnight sekitar jam 11 sampai jam 12 malam Wak. Mereka antusias nih datang ke bioskop karena malam minggu pula. Tapi waktu mereka nyampe ke bioskop sepi. Hanya terlihat beberapa penjaga aja gitu. Oh ya udahlah, mereka pikir udah sampai di sana juga, masa kita nggak jadi nonton Wak, kata dia kan. Masuklah ini, beli tiket, masuk ke dalam studio. Kaget mereka waktu masuk dalam studio Wak. Kenapa? Karena mereka melihat di dalam studio bioskop itu rame kali orang Wak, penuh kursi-kursi di sana. Bahkan waktu mereka mendekati kursi tempat mereka duduknya berempat udah diisi orang. Lah terus aku duduk di mana? Kata dia. Pergilah mereka berempat ini turun lagi, pergi ke penjaga tiket. Komplain lah ya kan, Mas, ini kan saya udah beli tiket, kenapa tempat duduk saya udah ditempatin orang lain? Kata dia kan. Hah? Ngapa nih Mas? Kata Mas itu Wak. Iya, di studio ini kan. Itu loh kami datang ke sana semua udah pada penuh, kursi-kursi udah diisi orang semua termasuk kursi kami Mas. Kata dia kayak gitu. Loh Mas ini ngomong apa nih? Kaget Wak si Mas penjaga tiket tadi. Hah? Bingung juga orang ini. Enggak Mas, yang beli tiket film ini cuma kalian berempat, gak ada orang lain, kata si penjaga tiket itu. Aduh aku merinding. Terus kata Mas penjaga itu, udah Mas coba duduk dulu, bertenang dulu, hal ini memang sering terjadi kok, katanya. Apalagi kalau midnight Mas. Jadi sebenarnya udah biasa Mas, udah ya istighfar aja, kata Mas penjaga tiket itu. Alhasil ya udah 4 orang ini gak jadi nonton lah. Aku pun kok jadi mereka balik langsung. Mending lo gak usah nonton ya kan. Nah terus ada juga nih Wak kisah lainnya. Masih suasana midnight show juga di bioskop itu, dimana ada nih ceritanya mas-mas lagi nonton film di sana bersama kawan-kawannya. Dan selama dia nih nonton bioskop, dia tuh nggak pernah buang air kecil di tengah film lagi diputar Wak. Nah entah kenapa pada saat itu dia udah mulai kebelet kali ya kan. Tanpa berpikir macam-macam lagi, ya udahlah dia mau memutuskan untuk pergi ke toilet. Dan waktu dia ini lagi buang air kecil di toilet, tiba-tiba dia ini mendengar kayak ada suatu aktivitas lah gitu di luar toilet Wak. Dahnya ada selesai dia keluar lah kan, sekalian mau ngecek juga itu suara apa. Ternyata itu adalah suara orang ngepel lantai Wak. Tapi orang yang mengepel lantai itu nggak lazim, yaitu seorang ibu-ibu tua yang lagi hamil, yang lagi ngepel lantai tadi Wak. Danya oh ya udahlah mungkin dia lagi ngerjain kerjaannya kan. Dan lewat lah ini mas ini depan ibu itu sambil menyapa, misi bu, ya kan gak enak kan dia lagi ngepel lantai terus kita lewat ya kan. Tapi dikacangin sama ibu itu Wak, ibu tuh diam aja, ditengok pun tidak. Nah tapi kata mas itu mungkin dia nggak denger kali ya, katanya gitu kan. Nah jalan lagi nih dia menuju ke studio. Tapi di tengah-tengah jalan dia baru ingat, kok ada petugas bersih-bersih tengah malam kayak
gini, ibu-ibu tua hamil pula. Dan di situ masih baru ngeh, kok dia nggak pakai baju penjaga seperti biasa ya, nggak pakai baju seragam gitu Wak. Terus ditambah lagi ibu-ibu ini nggak ngerespon waktu dia nyapa. Dahnya kan Wak, dia mengucap nih bentar, Bismillahirrahmanirrahim, dia tengok ke belakang Wak, hilang ibu-ibu tadi. Penasaran dia akan dikejar nih ke toilet, mungkin dia masuk ke dalam toilet, taruh pelannya dia, gak ada Wak. Udah ya langsung ngibrit dia masuk ke dalam bioskop, dia bilang kawan-kawannya udah yuk balik, kata dia gitu. Dan dari situ dia baru tahu kalau itu adalah sosok penunggu di bioskop X itu Wak. Tapi emang serem sih, aku pernah nonton di sana sebelum corona, udah lama banget, di toilet ceweknya sih, aduh. Tapi kan nonton gak sih kalian? Aduh. Tapi kalau nontonnya di tempat kayak gini takut juga ya kan. Bioskopnya di mana? Kok bioskop X Wak? Dia masih aktif soalnya sekarang di Jogja. Nanti aku pula dimarahin sama orang-orang sana kan. Udahlah kami ini lumpuh gara-gara corona. Udahnya udah agak membaik, orang jadi takut gara-gara kau cerita. Nah, ya udah mohon maaf kan nggak saya sebutin di mana Pak ya kan. Tapi orang-orang Jogja di sini pasti tahu di mana. Oke, next. Yang terakhir. Nih kalian harus dengar Wak. Kalian harus dengar. Ini aduh di Jogja lagi pula. Nah terus yang keempat, ini yang paling serem sih menurut aku. Mana masih beroperasi lagi di Jogja pula Wak. Jadi ini aku samarkan ya, namanya Mall X. Jadi Mall X ini merupakan salah satu mall terbesar di Jogja. Yang di samping Mall X ini juga ada hotel bintang 5 yang besar kali, yang memang pasti sangat familiar sekali buat kalian warga Jogja. Tapi mohon maaf nggak aku sebutin lagi nih di mana mallnya. Kan mall banyak nih di Jogja ya kan. Salah satunya Wak, Mall X. Nah jadi kisahnya nih Wak, di Mall X ini, nama yang digunakan di mall ini sebenarnya sudah dikenal sebagai nama sebuah pesanggrahan tempat tinggalnya Raja Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan kini pesanggrahan milik beliau ini diapit oleh si Mall X sama hotel elit tadi. Setelah dibangun, pesanggrahan X ini digunakan sebagai tempat kediaman Sultan Hamengkubuwono ke-7 sesaat setelah beliau ini turun tahta atau lengser ke Prabon dan Madeg Mandito. Bahkan ya Wak ya, Sultan Hamengkubuwono ke-7 juga meninggal dunia di pesanggrahan tersebut. Selanjutnya aku bilang pesanggrahan ya, nggak usah pakai pesanggrahan X lagi. Pokoknya pesanggrahan ini adalah pesanggrahan yang berada di antara Mall X ini sama si hotel elit tadi. Isunya dulu juga bahkan nih ya, katanya nih Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini tinggal di sana akibat diasingkan oleh putra mahkota yang menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-8 Wak, katanya. Dan letak pesanggrahan tersebut sampai sekarang masih ada Wak. Di antara kedua bangunan mewah tersebut berupa joglo hijau, dan di belakang joglo itu juga ada beberapa bangunan-bangunan yang memang tertutup. Nah sebelum dibangun jadi mall Wak, biar kalian tahu, bagian utara Mall X itu dulunya adalah kebun buah dan taman anggrek. Terus bagian selatan ada kandang kuda. Sementara yang sekarang udah jadi hotel besar nih, dulunya itu adalah kebun sayur dan palawija. Dan bagian depan pesanggrahan tersebut adalah jalan yang udah jadi jalan protokol sekarang nih. Nah sepeninggalan Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang meninggal pada tahun 1930-an, sejak saat itu juga kondisi pesanggrahan udah tidak terawat lagi Wak. Terus tahun 1960-an mulailah ini didirikan hotel. Bukan hotel yang sekarang ya Wak ya, hotel yang zaman dulu. Kalau yang sekarang memang nggak terlalu mistis, tapi namanya juga lah hotel milik keraton ya kan Wak. Memang di dalamnya itu disediakan ada satu kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Aku udah pernah bahas nih Nyi Roro Kidul, yang belum nonton boleh nonton, linknya aku sertakan di description box di bawah. Yang katanya juga kamar itu diberi nama kamar biru, dan lokasi kamarnya kalau dulu nih di nomor 3XX dan sengaja dikosongkan dan sekarang juga masih ada di hotel baru ini Wak. Sebenarnya juga hotel ini sudah lama mau dirubuhkan untuk didesain baru lagi, tapi entah kenapa ada aja halangannya Wak. Mulai dari alat berat yang masuk rusak atau para pekerja yang sakit. Dulu katanya nih waktu hotel lama itu sudah tidak beroperasi lagi, di dalam situ masih ada diskotik yang aksesnya hanya bisa dilewati dari lift. Nah katanya nih Wak ya, terkadang lift itu suka berhenti di lantai yang salah, dan terkadang di dalam hotel, bahkan di dalam kamar hotel pun para pengunjung masih mendengar orang-orang yang masih berjalan. Bahkan nih Wak ya, setelah hotel itu sudah tidak beroperasi lagi, ada beberapa orang yang masuk ke dalam, baik di dalam hotel ataupun di dalam kamar hotel, mereka masih mendengar suara orang-orang yang berjalan Wak. Padahal tuh hotel udah nggak beroperasi lagi. Ini sebelum hotel besar nih Wak ya. Dan hotel itu memang sudah tidak beroperasi lagi di tahun 2004. Sampai akhirnya ini baru dibangun hotel baru lagi nih sekitar tahun 2015-an lah kalau nggak salah.
Balik lagi ke mall. Nih Wak ya, kalau misalnya Mall X itu nggak dibangun, mungkin daerah di sana itu udah kayak hutan belantara gitu loh Wak, yang memiliki pohon-pohon besar. Dulu juga ada sebuah SD yang pernah dibangun di pintu selatan atau pintu masuk ke Mall X ini. Katanya juga dulu di sana terdapat banyak pohon. Dan nih Wak ya, pada saat mau ditebang dan digusur, banyak murid SD di sana kesurupan Wak. Dan rumornya juga nih Wak ya, ada 3 orang penebang pohon yang tewas secara misterius setelah mereka menebang pohon-pohon di sana. Meninggalnya misterius gitu ya, tiba-tiba nggak ada yang tahu apa penyebabnya Wak. Dan pada tahun 2005 atau 2006, awal-awal pembangunan Mall X ini, saat pemasangan pondasi pun katanya banyak korban yang berjatuhan Wak. Disinilah yang lebih parah karena katanya menelan korban sampai 15 orang. Ada juga rumor lain yang mengatakan pada saat lagi dilakukan pengecoran tuh Wak, ada tukang yang tiba-tiba kecemplung ke dalam lubangnya, dan kebanyakan juga para pekerja di situ meninggal di luar nalar gitu. Katanya juga banyak ular-ular dengan ukuran yang tidak biasa ditemukan pada saat penggalian basement, dan katanya pada saat pembuatan fondasi dan basement ini juga Wak, banyak menelan banyak korban. Konon katanya nih Wak ya, ini konon katanya para pekerja yang menjadi korban di sana dicor di dekat tiang-tiang pondasi supaya jumlah korban tidak bertambah Wak. Kalian tahu tiang-tiang yang ada di parkir basement itu? Konon katanya korban-korban tersebut dicor di tiang basement itu Wak, tepatnya di bagian tiang selatan dan tiang utara, yaitu yang di pojok. Dan juga nih Wak ya, tempat loading barang yang langsung menembus ke pusat perbelanjaan besar itu, dulunya itu adalah kuburan. Tidak diketahui juga itu sebenarnya kuburan apa, tapi katanya yang paling mendekati adalah kuburan kuda keraton Wak. Yang juga pada saat itu di utara kuburan itu dulunya banyak pohon duren tinggi Wak, ada kayak hutan. Jadi anggap aja kalau kalian masuk ke Mall X itu lewat loading barang tuh anggap aja kalian tuh sudah masuk ke kuburan yang udah dikerok gitu. Dan pernah juga Wak ya, ada kasus katanya pada saat itu ada seorang maling, ini sebelum mall ini dibangun, yang lari menuju ke kuburan itu. Terus dihakimi massa sampai tewas. Dan mayat maling ini ditinggalkan kayak gitu aja, nggak dibawa balik nih. Tapi keesokan harinya pada saat mau dicek, mayat itu tiba-tiba hilang Wak. Dan memang daerah itu memang sering banyak penampakan Wak. Dan sebelum ramai, baratnya Mall X itu yang sekarang jadi tempat parkiran motor Wak, dulunya itu kebun kelapa. Nah, mitos yang sering berkembang di sekitar kebun kelapa itu adalah dulu nih Wak ya, kalau misalnya mereka lewat di depan jalan itu yang sekarang udah jadi jalan protokol, jalan utama, para pengendara motor itu akan sering mendengar suara kelapa jatuh. Nah, satu sisi mereka ada kelapa, ku ambil lah ya buat minum di rumah mungkin kan. Tapi Wak, pada saat mereka mengambil kelapa tersebut, tiba-tiba kelapa tersebut berubah menjadi kepala orang. Dan kalau orang Jawa biasanya menyebutnya gundul pringis atau si hantu penebar teror yang sekarang jadi tempat parkir motor. Nah, kalau daerah Pesanggerahan X tadi Wak, sebenarnya di sana juga ada 3 tempat keramat. Pertama, sumur tua. Posisinya ini berada di belakang pendopo, dimana di sana itu sering diberi sajen dan konon katanya air di sumur itu sangat segar. Yang kedua, ayah pendopo itu sendiri yang sampai saat ini juga masih berdiri. Terus yang ketiga, ada pohon asem. Letaknya saat itu pas di atrium dekat ATM bawah Wak. Nah, katanya pohon ini juga konon keramat dan jadi sarang mistis bagi Pesanggerahan X ini Wak. Ya memang mall ini juga akhirnya sudah berdiri, ya pohon itu ditebas lah, dipangkas. Tapi katanya pada saat penebangan itu juga banyak menelan korban Wak, katanya. Nah, kalau kalian kesana naik mobil tuh kan sering lewat pintu barat kan. Nah, terus naik nih 1 lantai. Nah, lantai 1 tempat parkir itu katanya dulunya nggak pernah dibuka untuk parkir Wak. Itu adalah ruangan yang sengaja dikosongkan. Rumornya itu adalah sebagai syarat supaya gedung ini tetap aman dari gangguan sisa-sisa penunggu di tempat itu. Dan katanya juga sampai sekarang masih ada beberapa tempat parkir yang memang sengaja dikosongkan Wak. Nah, tempat yang paling sering ada penampakan katanya di basement Mall X ini. Ditambah lagi ada rumor yang memang di situ menjadi tempat belasan pekerja yang tewas akibat penggalian tanah tersebut ya kan. Ditambah lagi misteri kalau memang mall ini dibangun di atas pohon asam keramat tadi, dan penampakan yang paling sering terlihat di sini adalah sosok kakek-kakek tua yang duduk di dekat lift Wak. Desain mall ini juga sedikit agak misterius. Biasanya kan seperti yang kita tahu, kalau memang suatu tempat itu dianggap misterius atau keramat, ya jangan sampai banyak orang lalu lalang lah ya kan. Ini enggak Wak. Salah satu sudut tempat yang katanya hawanya lumayan cukup kuat itu ada di ATM bagian bawah. Dan yang paling sering kedua adalah di toilet, tapi bukan toilet cewek, toilet laki-laki. Di lantai 1 juga, karena katanya waktu masuk sepi, tapi pas sudah mau keluar tiba-tiba kayak di dalam itu banyak orang kali, ada suara air, suara pintu dibanting. Dan katanya saran aja nih Wak ya, kalau memang kalian dengar itu nggak usah dicek, mending pergi aja. Kok tiba-tiba aku merinding ya. Pokoknya katanya berada di toilet cowok yang catnya beda sendiri, yaitu cat warna putih. Kalian cewek yang penasaran nggak usah kalian masuk pula ke toilet cowok itu ya. Dan juga sempat beredar rumor ada salah satu toko yang depannya C itu
itu sempat tutup, Wak, karena menurut kesaksian beberapa pengunjung di sana, kadang nih ya pengunjung yang datang ke sana merasa ada cewek misterius sendirian. Pertama ada nih, dia tegak aja di situ. Terus beberapa saat kemudian kita lihat lagi hilang. Dan kejadian ini sering berulang, Wak. Makanya lah itu toko itu ditutup. Ya kenapa orang nggak berani datang ke sana? Dan di Mall X ini juga ada bioskop, Wak, di lantai atas. Dan katanya studio yang paling banyak penunggunya itu ada di studio 4. Tepatnya di pintu masuknya studio itu kan ada beberapa kursi tuh, di situ. Nah kalau nonton midnight di bioskop itu, Wah, kan pulangnya malam tuh. Kadang pasti kan nggak sabar nunggu lift kan. Orang banyak juga yang mau turun. Elevator udah mati. Tapi memang disarankan mending kalian sabar aja tunggu lift itu, Wah. Jangan sesekali lewat tangga malah. Kenapa? Karena banyak orang yang dibuat bingung ketika lewat di tangga itu. Kayak nggak sampai-sampai gitu, Wah. Dan hawanya juga beda kali gitu loh. Mistisnya Mall X ini juga agak unik. Selain juga ada jejak-jejak pesanggerahan Sultan Hamengkubuwono ke-7, ada juga mitos lain pasti terkait setelah beliau ini diasingkan dari keraton. Karena memang turun tahtanya Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau Sultan Sugih yang wafat pada tanggal 30 Desember 1931 ini, sampai hari ini pun banyak menimbulkan tanda tanya, Wak. Mengingat pada saat itu tidak banyak sultan di kerajaan Mataram yang turun tahta sebelum beliau wafat. Entah apa penyebabnya sampai sekarang juga tidak diketahui. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa mall-mall angker yang tersebar di Indonesia. Ya memang nggak mall aja sih, ada juga beberapa bioskop juga ya kan. Nggak apa-apa lah ditambah dikit ya. Mungkin kalian ada tambahan informasi seputar mall-mall yang aku sebutkan tadi, boleh komen di bawah. Dan kembali lagi aku ingatkan, cerita mistis atau mitos yang aku ceritakan kepada kalian ini adalah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut aja, tidak ada bukti otentiknya. Kalian bisa cari dan gali informasinya lagi di internet atau di beberapa sumber terpercaya menurut kalian. Dan untuk mitos-mitosnya nggak usah terlalu dipercaya kali lah, Wak, ya. Anggap aja ini apa? Betul, tambahan koleksi cerita horor kalian. Dan aku juga mau tahu dari tempat-tempat yang aku sebutkan tadi, tempat manakah yang menurut kalian paling horor atau paling seram? Bisa komen di bawah, Wak. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk videonya. Kenapa sih aku tuh nggak bisa closing, ya Allah? Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Kenapa sih gue gloomy sekali gitu? Selamat pagi, cikgu.